Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la rabban siwah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi hum nujumul huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin biqalbin salim. Sidang Jumat hafizakumullah. Senyampang dengan hadirnya hari Jumat yang mulia ini, Khatibul Jum'ah mengingatkan kepada dirinya sendiri yang paling utama, juga kepada segenap kaum muslimin, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas iman, dan juga meningkatkan kualitas amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh dengan cucuran rahmat ini, dengan bereferensi kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, di halaman 30, Khatibul Jum'ah menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Faslun fi tahrimi ta'khiris shalah an waqtiha amdan wastihbabi ta'jiliha li awalil waqt. Beliau menerangkan tentang haramnya mengakhirkan sholat wajib dari waktunya dengan sengaja, dan baiknya seseorang ketika mereka mensegerakan sholat 5 waktu pada waktunya. Beliau menyampaikan hal ini berdasarkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang biasa sholat, tetapi alladzina hum an sholatihim sahun, dari sholatnya ia lupa. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW mentafsirkan apa yang disampaikan oleh Allah. Beliau sampaikan humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Yang dimaksud orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka wail adalah, menurut pandangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat 5 waktu dari waktunya. Sholat kalau sholatnya, tapi bukan pada waktunya yang tepat. Ulama mengatakan
Al-wailu wadin fi jahannam. Al-wailu wadin fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Neraka wail itu adalah satu jurang yang ada pada neraka jahanam. Ketika gunung-gunung yang ada di dunia ini, andai kata dimasukkan satu persatu masuk ke dalam neraka wail itu, belum sampai pada dasarnya gunung tersebut sudah meletus, berhamburan menjadi batu, menjadi kerikil dan menjadi pasir karena sangat panasnya. Sidang Jumat hafizakumullah. Dalam hadis yang lain disampaikan, idza shallal abdus shalah fi awwalil waqti sa'adat ila samai walaha nurun hatta tantahiya ilal arsy fastastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Tatkala ada seorang hamba sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak bergeser dari waktu yang ditentukan oleh Islam, maka sholat tersebut diangkat oleh malaikat sampai ke atas langit, disertai dengan adanya nur, cahaya yang mengiringinya sampai masuk di bawah aras. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Maka sholat-sholat yang diterima itu nantinya berada di bawah aras, terus akan memintakan ampun kepada orang yang dia sholat. Sholatnya memintakan ampun kepada orang yang sholat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa taqulu lahu hafizakallah kama hafidtani. Sholat tersebut mengatakan, semoga Allah menjaga kalian yang telah menjagaku sebagaimana engkau menjaga aku sholat, maka semoga engkau dijaga oleh Allah iman kalian. Wa idza shallal abdu shalah fi ghairi waqtiha sa'adat ila sama wa 'alaiha zulmah. Ketika seorang hamba itu sholat tapi bukan pada waktunya, dia sholat duhur tapi sholatnya di asar. Sholat asar waktunya ditempatkan di waktu maghrib, maghrib ditempatkan waktu isya, isya ditempatkan waktu subuh, subuh ditempatkan di waktu duha. Sa'adat ila sama, maka sholat tersebut tetap dibawa oleh malaikat ke langit. Wa 'alaiha dzulmah, tetapinya dibersamai oleh kegelapan. Fa idzan tahat ila sama yalufu kama yalufu thawb al-khaliq wa yadribu biha wajha sahibiha. Ketika sampai di langit, maka oleh Allah tidak diterima, maka dilemparkan sholat itu ke wajah orang yang sholat. Ini sholat yang dilakukan tapi bukan pada waktunya. Sidang Jumat hafizakumullah. Ada satu cerita di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Disampaikan dari Aqil bin Abi Thalib, kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza jamalun ya'du hatta balagha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya demikian. Ketika Kanjeng Nabi bersama para sahabat, datanglah onta, seekor onta datang kepada Nabi. Onta itu mengatakan, al-aman ya Rasulullah, al-aman ya Rasulullah, ya Rasulullah, mohon kami dilindungi, mohon kami dilindungi. Mukjizat Nabi bisa mengetahui bahasa daripada hewan. Tidak lama kemudian datang seorang A'rab, orang Badui, dengan membawa sebilah pisau, sebilah parang. Sampai di depan Kanjeng Nabi ditanyakan, kenapa? Ya Rasulullah, saya akan membunuh dan menyembelih ontaku ini. Ini onta sudah saya beli mahal-mahal, tapi tidak manut. Saya suruh bekerja tidak mau. Maka ditanya oleh Nabi kepada onta tersebut,
Benarkah wahai onta apa yang dikatakan orang Badui ini yang menjadi pemilik dari kamu itu? Maka dijawab oleh onta tersebut, ya Rasulullah, bukan kami ini tidak mau mengikuti dia. Sebetulnya pekerjaan yang diberikan kepada aku biasa-biasa saja. Akan tetapi setelah aku melihat keluarganya dan dirinya senantiasa mengakhirkan sholat isya bukan pada waktunya, maka pada waktu itu aku tidak mau lagi untuk bekerja dengannya. Kenapa? Karena aku takut mendapatkan siksa dia dari Allah disebabkan majikanku tidak sholat. Allahu Akbar. Mari kita lihat bagaimana hewan menjadi takut diazab oleh Allah disebabkan majikannya mengakhirkan sholat. Sholat kalau sholatnya tapi diakhirkan. Maka kata onta tersebut, wahai Rasulullah, pintalah baiat kepada dia, janjilah dia agar dia tidak meninggalkan waktu sholat isya lagi. Setelah itu aku berjanji akan mengikuti dirinya sampai aku mati. Maka ketika itu Nabi memanggil daripada orang Badui tersebut bahwa apa yang dikatakan onta itu agar kamu taat untuk sholat, jangan mengakhirkan sholat. Maka pada waktu itu dia mengatakan, sanggup ya Rasulullah, saya sanggup untuk tidak lagi mengakhirkan sholat. Maka pada waktu itu langsung seekor onta itu manut kembali ke majikannya. Bagaimana kalau kalian panjenengan bisa memahami yang namanya onta saja takut untuk disiksa oleh Allah karena ada di sekitar dirinya orang-orang yang tidak melakukan sholat. Bukan tidak melakukan sholat, tapi mengakhirkan sholat daripada waktunya. Satu lagi yang disampaikan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Ada satu cerita. Seseorang wanita meninggal dunia. Lalu oleh adiknya yang seorang alim, ulama, dikuburkannya. Setelah di pekuburan selesai, dia pulang. Setelah pulang, belum sampai di rumahnya, dia ingat bahwa ada benda yang berharga terjatuh di kuburan daripada kakak kandungnya tersebut. Kemudian dia kembali ke tempat tersebut. Maka dibongkarlah pekuburan. Apa yang terjadi? Pekuburannya penuh dengan api. Yang namanya kakak perempuannya sudah menjadi arang. Maka ketika itu dia buru-buru mengambil daripada barangnya, kemudian dia kembali kepada ibunya. Seraya menangis, bertanya kepada ibu, wahai ibu, bagaimana kondisi kakakku dulu ketika masih dalam kondisi hidup? Karena aku tadi melihat bagaimana dia dibakar di alam kubur. Maka dijawab oleh ibunya seraya menangis, wahai anakku, kakakmu itu orang baik, kakakmu itu adalah orang dermawan, kakakmu itu tidak pernah melanggar hukum. Tapi satu, yaitu dia tidak mampu menjaga sholatnya. Setiap kali sholat diakhir-akhirkan. Yang harusnya sholat waktu maghrib di maghrib ditaruh di isya. Yang seharusnya sholat zuhur di zuhur ditaruh di dalam asar. Itulah yang menjadikan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Zainuddin Al-Malibari menutup daripada kitab ini, beliau mengatakan, fa kaifa halu man la yusalli, bagaimana kondisi orang-orang yang tidak sholat sama sekali. 5 waktu tidak sholat karena karnaval, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisakah uang miliaran rupiah untuk bisa menebus hal itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kami menghimbau dari mimbar Jum'ah yang mulia ini, kita lakukan sholat sebaik-baiknya. Kita jaga keluarga kita, minimal istri, anak-anak kita ketika mereka melihat karnaval, ketika waktunya sholat harus pulang. Panjenengan harus bilang, jangan sampai dibiarkan Anda sholat sementara istri kita tidak sholat. Ini membahayakan sekali. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Kanjeng Nabi, kata Al-Quran. Hati-hati, jagalah keluargamu, anak, istrimu, ayahmu, ibumu daripada api neraka.
Mudah-mudahan sedikit daripada khutbah ini senantiasa membuka mata hati kita untuk terus menjadi abdi-abdi Allah yang senantiasa berpegang teguh terhadap sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini adalah kunci daripada keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya menjadi abdi-abdi Allah yang soleh dan solihah, yang senantiasa mendapatkan banyak-banyak manfaat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ta'ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha wa'malu salihal a'mal wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu mukhbiran wa amira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa salli ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat wa bi rahmatika ya wahabil atiyat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba waz zila wa zina waz zalazila wal bihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wal muslimin. Allahumma khudhul man khadhal ad-din wal muslimin. Ya ilahal alamin, di hari yang mulia ini kami tengadahkan kedua tangan kami yang berlumurkan dosa dan nista ini. Kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Ya arhamar rahimin, berikan kemudahan kepada kami untuk menjadi abdi-abdimu yang soleh dan solihah, yang senantiasa mengikuti aturan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Al-Quran sebagai imam dan panutan kami. Ya Allah, mudahkan anak cucu kami ya Allah untuk menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti dan kelak senantiasa dapat mengangkat derajat kami di hadapan-Mu sebagai orang tuanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rindukan kami kepada akhirat melebihi rindu kami kepada kekasih-kekasih kami di dunia ini. Berikan kemudahan kami untuk mencintai-Mu dan mencintai apa yang Engkau cintai. Berikan kemudahan kami ya Allah untuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan bisa melakukan apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan berikan kemudahan kami ya Allah untuk menjauhi apapun yang dibenci oleh Nabi Muhammad dan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kami semua ya Allah dapat masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.